Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ikhwanana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata kafir itu kalau menurut istilah adalah mengingkari nikmat dari Allah, mengingkari Allah, mengingkari al-Islam, Al-Quran dan Nabi. Suatu perbuatan yang sangat buruk. Dan kalau menurut bahasa artinya betul. Ada lebih dari 600 ayat mengenai kata kafir dalam Al-Quran Karim. Dan tentu saja maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diantaranya adalah peringatan untuk kaum muslimin jangan kemudian coba-coba untuk mengingkari nikmat itu, dan juga sebagai pendidikan kepada siapa mereka yang disematkan kata-kata kafir itu, supaya mereka mencari referensi apa kata kafir sebenarnya, dan supaya mereka tidak menjadi kafir.
Dan oleh karena itu, dengan maksud yang sangat baik ini, maka tidak boleh seorang pun dari kalangan manusia untuk merubah kata ini dengan non-muslim. Sebagaimana sebagian orang menyepakati hal itu karena tenggang rasa, katanya nggak enak. Dalam bahasa yang Jawanya katanya begini. Orang Kristen, mereka itu kalau mengatakan orang Islam itu sebagai domba-domba Islam, dan kata ini mereka tidak akan ganti dengan non-domba misalnya, atau mereka ganti dengan kata-kata lain karena ketidakenakan terhadap kaum muslim. Tetap mereka tidak bersepakat dalam perkara ini untuk mengganti kata domba Islam. Orang Yahudi itu kalau mengatakan muslimin adalah bagian suatu kalimat yang lebih rendah maknanya daripada setan atau binatang. Mereka juga tidak menginginkan untuk merubah ini. Saya mengerti ketika kaum muslimin Rohingya dibunuh oleh mereka para pendeta-pendeta Buddha. Apa yang mereka katakan? Bagi-bagi. Dan entah lagi apa yang dikatakan oleh agama-agama selain Islam tentang muslimin. Dan mereka tidak ada yang sama sekali memiliki rasa ingin merubah kata itu. Kenapa muslimin kepengen merubah kata-kata yang seperti ini? Dan ini adalah pemberian dari Allah untuk mereka, dan Tuhan dari Allah untuk mengatakan mereka itu kafir. Kalau kata kafir ini kemudian nanti akan diganti, akan banyak lagi istilah dalam Quran yang karena ketidakenakan mereka kepada agama lain juga dirubah. Misalnya seperti kata dolim, fasik, munafik, udah diganti semua. Ini apa-apaan? Jadi kita tidak boleh kemudian diikuti apa yang menjadi pandangan mereka ini, karena memang tidak diperbolehkan kita ini mengikuti hawa nafsu mereka yang sedemikian buruk karena ingin membelokkan kita dari jalan Allah. Ikhwanana fiddin yang saya muliakan, yang saya hormati, dari perasaan gak enak ini kemudian timbul apa yang ditawarkan kepada kaum muslimin di Indonesia ini, apa yang disebut sebagai pluralisme agama, sehingga kemudian salam sudah sampai di tingkat RT, sampai kenegaraan, dan semuanya saja berkali menginginkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat salam yang itu mengandung kekufuran. Nah, walaupun tidak disadari oleh orang yang mengucapkan, tapi ini sudah membuat akibatnya, efeknya juga bisa mengarah kepada pembatalan syahadat. Pembatalan syahadat. Coba perhatikan, ketika ada seorang mengucapkan assalamualaikum kemudian dilanjutkan dengan salam sejahtera. Mereka bilang, ini dari Katolik, ini salam dari Katolik Kristen dan Kristen Protestan. Mereka mengatakan untuk kita semua, yaitu untuk mereka sendiri. Karena dalam pandangan mereka, keyakinan mereka, selainnya mereka itu adalah para orang-orang yang sesat. Untuk diri mereka sendiri. Ini berbeda dengan ketika awal mula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ucapan salam ketika Allah menciptakan Adam, dan kemudian Allah perintahkan kepada Adam ini untuk menyampaikan salam kepada para malaikat. Maka salammu dan jawaban mereka akan menjadi salam bagi umatmu sampai hari kiamat, keturunanmu sampai hari kiamat. Dan umat para nabi-nabi Islam, apa yang diucapkan oleh Nabi Adam, assalamualaikum. Kemudian jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang ada di dalam hadis sahih, yang di dalamnya mengandung suatu pengertian untuk supaya mereka yang disematkan kata-kata ini benar-benar berada di dalam keselamatan. Ini sangat terbaik. Belum lagi kalau seorang itu mengucapkan naudzubillah dari, ini hanya sebagai contoh, namo buddhaya. Mereka harus tahu arti dari sebenar kata ini yang bisa membatalkan saja ini. Kenapa? Karena yang disebut sebagai namo buddhaya itu artinya terpujilah sang Tuhan. Siapa yang mengucapkan kayak gitu, pasti dia akan batal syahadatnya menurut Islam. Malaikat yang mencatat ini akan kemudian tidak ragu-ragu untuk mengatakan
Wah, ini tak kufur. Orang Rafidin, belum lagi tambah yang lainnya, ucapan-ucapan salam yang lainnya seperti Om Swasti dan seterusnya. Ini semuanya mengarahkan kepada karena ketidakenakan seorang Muslim dan mengucapkan hal ini yang berakibat buruk pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu pemberitahuan kepada kita bahwa mereka memberikan suatu ucapan salam yang bukan salam dari sisi Allah. Ini sekarang terbukti, dan ini bentuk sebenarnya dari apa yang disebut sebagai ketidakenakan rasa untuk menunjukkan bahwa dia seorang muslim, dia seorang muslim yang sejati. Dan ini ditambah lagi dengan supaya kemudian yang ciut imannya ditambahi dengan apa yang disebut sebagai label mereka bukan seorang yang toleransi, bukan seorang yang benar-benar memberikan suatu sikap damai kepada yang lain. Jangan sampai lupa bahwa kita ini suatu waktu nanti akan berada di mahsyar, dan kita semua akan kemudian dengan catatan masing-masing akan diadili dengan itu. Di dalam apa yang disebut sebagai bukunya Ibnu Katsir tentang sejarah Al-Bidayah wa Nihayah, sudah bisa melihat di situ ada suatu hadis tentang kitab catatan. Masing-masing dari kita ini 99 catatan, yang masing-masing catatan itu satu buku sejauh mana. Dan setelah kemudian dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Allah bertanya kepada masing-masing kita. Karena yang tanpa hisab dan tanpa adat hanya 70.000 orang. Dalam riwayat setiap 1.000 buat 70.000 lagi. Jadi di antara kita, insya Allah kemungkinan termasuk orang yang kemudian dibacakan catatan itu. Wawalan. Ya. Kemudian setelah catatan ini dibacakan, Allah tanya, apa ada dari buku ini yang kau ingkari? Tidak ada, ya Allah. Apakah malaikatku mendalimimu dalam catatan ini? Tidak, ya Allah. Apakah kau berbuat baik gak hitung? Dan kalau berbuat buruk, enggak berbuat buruk, kemudian dihitung sebagai perbuatan buruk? Enggak, ya Allah. Kau punya kebaikan? Ditanya demikian, ya Allah. Enggak, ya Allah. Allah katakan bagi orang yang beriman, kau punya kebaikan. Timbul rasa dari orang beriman ini pertanyaan, apakah kebaikanmu itu bisa menutup keburukan? Kau tidak akan ditanya. Kemudian dibentangkan timbangan, dan kemudian kaum muslimin ini dalam timbangan itu ternyata berada di dalam posisi lebih berat keburukannya daripada kebaikannya. Sebelum dikasih kalimat La ilaha illallah, dan setelah kalimat La ilaha illallah itu ditimbang, maka ternyata menjadi sangat beratlah La ilaha illallah. Dan justru La ilaha illallah ini yang kemudian dikorbankan kepada orang-orang yang cenderung mengamalkan apa yang disebut sebagai pluralisme agama di dalam kehidupannya. Benar, founding nation negara kita ini meletakkan asas bernegara ini bukan kok pluralisme agama, ini pluralitas agama. Pluralitas agama itu artinya di Indonesia diakui ada agama ini. Nah, dan tidak mengatakan bahwa semuanya benar karena bukan wilayahnya. Ya. Jadi harus kemudian disadari benar oleh kaum muslimin untuk kemudian menolak hal-hal yang sifatnya datangnya untuk penyesatan terhadap akidah kaum muslimin. Qul la ilaha illallah summa istaqim. Ini adalah sesuatu yang harus kemudian dimiliki oleh kita ketika kita hidup di dunia, dan insya Allah sampai wafat kita dalam iman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan syakiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulah ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ikhwanana fiddin, azza wa jalla. Siapa di antara kita yang kemarin memiliki pandangan pluralisme agama atau dalam rangka karena ada enak kemudian mengorbankan kita, bertobat sebelum mati, bertobat, mohon ampun untuk kemudian tidak melanjutkan lagi, dan syukur menjadi penyeru ketauhidan. Karena yang disebut sebagai orang yang bertobat yang baik itu adalah orang yang disebut sebagai nasuh, benar-benar tulus untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tadi dan bentuk yang apapun dia mengatakannya, entah dalam perkara apa saja yang ada kaitannya dengan kekufuran yang akan ditampilkan oleh orang-orang yang dolim dan kemudian melalui kita sebagai corong-corongnya, atau yang diucapkan oleh orang lain yang kemudian insya Allah kita menjadi penentangnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan itu tauhid kita akan kemudian benar-benar berlaku. Dan apa yang disebut sebagai miftahul jannah, qaulu la ilaha illallah, kita yakini selamanya sampai kita mau. Kuncinya surga adalah ucapan la ilaha illallah. Dan jangan sampai kemudian kita ingkari semua nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggallah kita lulus, kita harus masuk surga, dan oleh karena itu kita harus menjadi orang yang soleh, dan oleh karena itu kita harus mentauhidkan Allah. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzuka min jahdil bala wa darkis saqam wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzuka min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujati nikmatik wa jami' sahadik. Allahumma aghlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ar rasyidin wa khazaya wa la mahfuzin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا تراصوا اعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. من هي صف lurus di belakang. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bukan.